Kalau kita melakukan tindakan teroris ini, maka kita akan dilayani oleh sekian puluh Bidadari. bidadari. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. 70 bidadari menyambut. Kan gitu. Jadi harapan-harapan kegundahan itu, keputusasaan diisi dengan itu, Bang. Iya. Jadi kita memberikan pencerahan-pencerahan saja maksudku, Bang. Jadi begini, contoh yang untuk mengetes apakah ini mahasiswa atau pemuda ini rentan, sering saya tanya, Bang, kamu lebih mengikuti undang-undang atau mengikuti Al-Quran? Bingung ini, Bang. Jadi ketika dia bilang saya mengikuti Al-Quran, nah ini udah agak rawan nih. Iya. Harusnya jawabannya itu undang-undang itu tidak selevel dengan Al-Quran, jadi tidak bisa dilevelkan. Kamu akan dengar Pak Jokowi atau dengarkan Nabi Muhammad? Bingung ini, Bang. Kalau kosong pikirannya, kalau dia galau, dia bingung nih. Nanti saya bilang Pak Jokowi, saya umat Islam, saya pilih Nabi Muhammad, tapi Pak Jokowi ini adalah presiden. Sebenarnya kalau saya bilang, tidak levelan Pak Jokowi itu dilevelkan dengan Nabi Muhammad. Iya, iya. Jadi ini yang diciptakan. Nanti kalau misalnya jawabannya, ya tentu saya lebih berpihak atau lebih mendengarkan Nabi Muhammad. Nah, begini doktrinnya Islam begini terus masuk, Bang. Jadi hal-hal yang tidak level pun diperbandingkan dalam kegalauan itu, maka akan memutuskan sebuah yang salah, maka bisa terjadi terindikasi terpapar, Bang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit, kali ini kita kembali bersama dengan Forum Komunikasi Pencegahan Teroris Sumatera Utara. Bersama kita sudah hadir Dr. Andus Ishak Ibrahim, MA, Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Teroris. Selanjutnya ada Dr. Arifuddin Harahap, Kepala Bidang Pemuda dan Mahasiswa Forum Komunikasi Pencegahan Teroris Sumatera Utara. Tema kita hari ini adalah membentengi pemuda dari paham teroris dan radikalisme. Assalamualaikum Bang Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifuddin. Gimana kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Arifuddin? Alhamdulillah, Bang, sehat. Ya. Anak muda pasti sehat. Saya anak muda ya. Baik. Anak muda sehat ya. Kita melihat bahwa di tengah pandemi ini kita melihat tim anti teroris banyak juga menangkap sejumlah aktivis-aktivis teroris yang ada di Indonesia nih. Kemarin ada di Lampung, ada di Riau dan di sejumlah daerah di Indonesia ini. Artinya bahwa sel-sel mereka ini ternyata tidak mati juga di bantai pandemi ini ya. Mereka tetap aktif dalam menebar isu teroris dan radikalisme ini. Nah, bagaimana dengan di Sumatera Utara, Bang Ishak, terkait pemahaman terhadap teroris? Kalau beberapa waktu lalu kita pernah menyebutkan Sumatera Utara ini zona kuning nggak salah ya? Iya. Zona kuning terhadap pemahaman terorisme kan, apalagi terhadap generasi muda. Nah, gimana Bang Ishak melihat kondisi di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Pak Sapi'i. Terima kasih juga Pak Dr. Arifuddin Muda Harahap MHum, Kabid Pemuda FKPT Provinsi Sumatera Utara. Dalam perkembangan dunia radikalisme dan terorisme, khusus di Sumatera Utara, memang dari hasil research, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BNPT pada tahun 2012, itu diperoleh hasil bahwa kita di sini potensi radikalisme terorisme itu khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa itu 56,5%. Jadi memang tidak terlalu tinggi. Baru dia hanya melewati sedikit ambang batas kan begitu. 56,5, tidak sampai 60, apalagi sampai kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita lihat memang bahwa di dunia terorisme ini, radikalisme ini, mereka punya dua sel. Ada sel aktif, ada sel tidur. Nah, jadi
yang aktif itu terus bekerja, mereka meracik bom, mereka mencari target-target dan sebagainya itu terus bekerja. Sementara sel tidur, sementara itu mereka diamkan, mereka istirahatkan. Tapi ketika mereka pencet tombol, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba dia akan meledak di mana saja. Nah, inilah yang menjadi coupling tugas kita. Coupling tugas FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi yang kita cegah itu bukan terorisnya. Kalau teroris itu nggak domain kita. Itu pasti domainnya Densus 88 dan aparat kepolisian, tentunya Polda dan lain sebagainya termasuk Kodam. Tapi kita tidak. Kita hanya bekerja membentengi seluruh masyarakat. Apakah itu tokoh masyarakat yang sudah tua-tua, atau itu tokoh pemuda, bahkan sampai kepada anak-anak SMP pun kita bentengi dari paham-paham radikalisme terorisme itu, Pak Sapi'i. Jadi Sumatera Utara boleh dikatakan rawan, tetapi pada zonanya tidak zona merah, zona kuning, bahkan ada yang zona hijau begitu kalau di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara ya kita boleh berlegah hatilah, ancamannya itu tidak terlalu besar, tetapi kita juga wajib waspada karena memang masih ada bibit-bibit itu. Di bawah koordinasi FKPT Sumatera Utara sekarang itu ada sekitar 38 orang mantan-mantan napi teroris. Jadi mantan-mantan napi teroris ini harus kita waspadai karena ketika mereka kecewa, mereka akan ledakkan lagi. Mereka sering berujar kepada saya, coba-coba ajalah kami dizolimi lagi, coba-coba ajalah kami dikecewakan, kami akan ledakkan lagi. Seperti itu bahasanya. Jadi bahasa-bahasa itu masih ada di kalangan mantan-mantan napiter yang sekarang masih kita bina, kita koordinasikan. Tapi Pak P, khusus untuk pemuda, remaja, dan mahasiswa, itu kaplingnya beliau. Beliau lebih tahu karena beliau di lapangan terus bersama pemuda. Beliau juga adalah Ketua RMI, Rabitah Ma'had Islamiyah, PWNU Sumatera Utara. Dan beliau juga sehari-hari berkecimpung, berinteraksi terus dengan mahasiswa. Kenapa dengan mahasiswa? Karena kapling tugas beliau bidang kemahasiswaan sebagai WD3 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Jadi tepat kali hari ini kita bersama beliau. Jadi Pak Sapi'i silakan tanya apa saja kepada beliau karena memang beliau bidangnya. Begitu ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bang Isa. Bang Arif, kalau melihat pemuda kan infiltrasi itu kan kita melihat dari bukan tatap muka ya, mungkin dari media sosial, ada melalui mungkin mereka buat pesan-pesan WhatsApp dari tontonan yang anak-anak muda sekarang digandrungi kan. Nah itu terus bagaimana FKPT Sumut khususnya bidang pemudaan bisa membentengi ataupun melakukan pencegahan terhadap paham-paham teroris ini di kalangan pemuda? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Orbit, Pak Semiati, Pak Safi, dan Pak Isani, saya. Siap. Jadi saya tidak terlalu berani. Tapi lebih tahu beliau Pak. Iya, betul. Kenapa Makanya lebih tahu beliau? Karena apalagi beliau pemuda. wakil dengan tiga kan, Siap. yang banyak bersentuh dengan mahasiswa kan, Iya, itu dia. bermacam keluhan. Para senior. Jadi begini Bang Gabi, saya tadi ada berbalik ke belakang sebanyak sekitar 5 kali. Jadi ini sangat menarik nih, apakah memang motonya Orbit digital Iya. ini? Iya. Tapi saya rasa ini memang motonya Moto, hoax, iya. dosa besar dan musuh bersama. Iya, betul. Hoax, dosa besar dan musuh bersama ini Luar harus biasa. dipertimbangkan juga untuk menjadi moto kita bersama dan kita sampaikan ke BNPT Ketua menurut saya, karena memang Iya. dari tadi waktu Ketua menyampaikan beberapa poin, saya berpikir terus nih berbalik, ada 5 kali berbalik. Iya. Apa karena FKPT yang hadir atau memang motonya? Tapi saya lihat pencetakan ternyata sudah lama dibaca oleh Orbit bahwa hoax ini akan menghancurkan umat. Jadi izin Iya, Bang. Adinda Kabit. Iya. Sebenarnya nyambung dengan BNPT. BNPT juga punya moto saring sebelum sharing. Jadi sama.
Di BNPT itu saring sebelum sharing. Jadi sebelum di-sharing, kalau hoax itu jangan di-sharing. Nah, begitu. Pas. Ini Ya, lanjut. lucu kali ini, Pak. Hoax itu dosa besar. Iya, dosa besarnya nih yang sudah ya kan. Salut kita dengan orang itu ini salah satu. Iya, iya. Ustaz di sini. Begini, Bang Safi, terkait masalah pemuda dan mahasiswa, kita sering memberikan pencerahan-pencerahan kepada adik-adik dan sahabat-sahabat mahasiswa terkait bagaimana sebenarnya radikalisme yang akan pada akhirnya menciptakan sebuah terorisme. Iya. Tetapi memang dalam kondisi COVID saat ini, kita sosialisasinya by online, tetapi memang kita jujur saja masih dikalahkan lah dengan informasi hoax yang diterima oleh adik-adik. Syukurnya di beberapa momen adik-adik banyak yang diskusi ke kita, khususnya kepada ketua, terkait berita-berita yang berita-berita yang dimunculkan mendiskreditkan pemerintah misalnya, atau mendiskreditkan sebuah agama. Iya. Baru-baru ini saya keluarkan dalam sebuah diskusi dengan adik-adik mahasiswa itu, saya keluarkan statement. Saya buka misalnya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Maknanya itu kan bahwa karena memang Pancasila adalah dasar negara, maka ketika mereka menjadi warga negara Indonesia, mereka harus paham tentang Pancasila, sila pertama contohnya. Iya. Bahwa negara Indonesia mengatakan bahwa semua masyarakat warga negara Indonesia harus bertuhan. Iya. Yang pertama. Tidak boleh ateis. Pasti bertuhan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia bertuhan, berbicara agama apa yang penting bertuhan. Iya. Yang bisa kita pastikan Bang Safi, kita belum pernah menemukan satu agama pun yang mengarahkan kepada perpecahan, yang mengarahkan kepada kekerasan radikal, apalagi yang mengarahkan kepada teroris. Ya, kita ulangi. Indonesia itu adalah negara bertuhan, berarti warga negaranya wajib bertuhan, itu pertama. Yang kedua, seluruh agama pasti bertuhan, dan agama itu tidak mungkin mengarahkan kepada perpecahan atau pertumpahan darah, bahkan sebagai pergerakan radikal. Iya. Pertanyaannya, ketika ada orang yang mengisukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan radikal, itu agama siapa? Itu dia. Siapa orangnya dan agama mana, dan bahkan secara klasik Tuhannya siapa? Jadi ketika ada agama atau umat agama yang mengatakan bahwa dia diarahkan untuk melakukan gerakan-gerakan radikal, bahkan menuju kepada radikalisme, kita pertanyakan dia itu agama apa dan Tuhannya siapa? Iya. Saya rasa Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu sekalipun, Hindu tidak mengajarkan bahwa keberkahan, kedamaian, saling mengasihi. Jadi saya bingung ketika ada misalnya isu-isu atau cerita-cerita yang mendeskripsikan agama, ya kan? Kemudian seakan-akan agama itu doktrinnya hancurkan yang bukan agamamu. Tidak ada itu. Iya. Jadi kita tanya tuh Bang Safi, kalau saya dengan adik-adik saya bilang, coba tanya kalau ada yang laga-laga kita. Nah, kadang-kadang bahasanya harus sederhana, Bang. Ketika misalnya ada nanti isu yang mendiskreditkan sebuah agama, coba tanya itu sebenarnya agama apa dan Tuhannya siapa. Karena akan kita ragukan Tuhannya ketika dia coba-coba untuk memberikan doktrin bahwa harus diserang non agamanya begitu. Jadi kita lawannya ini juga dengan berita-berita, dengan seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Sangat berterima kasih. Saya rasa BNPT sangat menghormati dan menghargai kegiatan ini. Bahkan ketua saya rasa perlu rekomendasi kuat, misalnya tadi terkait dengan Bang Safi dan berwebinar bersama BNPT, Bang. Iya, akan kita buat. Jadi nampak gaya anak muda kan, semangat. Ya, maksudnya gini Bang Arif, selaku berkecimpung di kalangan mahasiswa, yang sering terpapar ini kan mahasiswa yang galau, yang tidak punya pendirian. Artinya ada persoalan. Ini gimana? Menyikapi persoalan ini ketika memang ada mahasiswa yang dia menghadapi kegalauan masuk tiba-tiba doktrin apa tadi? Radikal terorisme. Itu dia. Jadi begini Pak, kalau setelah saya telaah dengan beberapa kawan-kawan KPU, ya,
akibat dari kegalauan memang mengakibatkan kosongnya pemikiran, Pak. Saya kira masuklah doktrin-doktrin negatif itu. Ini mohon maaf ini, Bang. Kadang-kadang kalau kita lihat nanti pelaku-pelaku teroris, ternyata mereka orang-orang yang agamanya, pengetahuan agamanya sangat kurang. Iya. Minim lah ya. Minim. Umumnya. Sehingga masuk doktrin. Kalau kita melakukan tindakan teroris ini, maka kita akan dilayani oleh sekian puluh bidadari. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. 70 bidadari menyambut. Kan gitu. Jadi harapan-harapan kegundahan itu, keputusasaan diisi dengan itu, Bang. Iya. Jadi kita memberikan pencerahan-pencerahan saja maksudku, Bang. Jadi begini, contoh yang untuk mengetes apakah ini mahasiswa atau pemuda ini rentan, sering saya tanya, Bang, kamu lebih mengikuti undang-undang atau mengikuti Al-Quran? Bingung ini, Bang. Jadi ketika dia bilang saya mengikuti Al-Quran, nah ini udah agak rawan nih. Iya. Harusnya jawabannya itu undang-undang itu tidak selevel dengan Al-Quran, jadi tidak bisa dilempelkan. Dari segi jawaban itu kita bisa mendeteksi ya. Bisa deteksi Dia sudah mulai terpapar itu. kemampuannya. Deteksi dini. Bahkan ada yang lebih lebih tajam lagi, Bang. Mereka bilang begini, kamu akan dengar Pak Jokowi atau dengarkan Nabi Muhammad. Bingung nih, Bang. Kalau kosong pikirannya, kalau dia galau, dia bingung nih. Nanti saya bilang Pak Jokowi, saya umat Islam, saya pilih Nabi Muhammad, tapi Pak Jokowi ini adalah presiden. Sebenarnya kalau saya bilang, tidak levelan Pak Jokowi itu dilevelkan dengan Nabi Muhammad. Iya, iya. Jadi ini yang diciptakan. Nanti kalau misalnya jawabannya, ya tentu saya lebih berpihak atau lebih mendengarkan Nabi Muhammad. Nah, begini doktrinnya Islam begini terus masuk, Bang. Jadi hal-hal yang tidak level pun diperbandingkan dalam kegalauan itu, maka akan memutuskan sebuah yang salah, maka bisa terjadi terindikasi terpapar, Bang. Enggak, berarti yang menimbulkan pertanyaan Al-Quran dengan undang-undang Jokowi dan Muhammad ini yang melakukan ini deteksi kelompok-kelompok teroris yang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi, Bang, itu salah satu langkah melihat ini bisa kita doktrin enggak, sehingga mereka benar-benar terpapar. Kalau dikatakan apakah begitu dia memilih Al-Quran atau Nabi Muhammad itu apakah terpapar? Bukan ke situ arahnya, Bang. Maksudnya kita untuk melihat bahwa banyak memang saat ini orang-orang yang berniat jahat, gitu. Iya. Mencari perbandingan-perbandingan sehingga pengakuan di awal bahwa lebih baik kita kita memberikan perimbangan atau pilihan ketika diimbangkan antara Al-Quran dan undang-undang. Jadi kalau pilihnya nanti Al-Quran, berarti mulailah dihajar undang-undang, Bang. Undang-undang ini tidak banyak sesuai dengan aturan hadis, Al-Quran dan lain-lain. Masuk deh, Bang, itu maksud saya. Jadi pencerahan-pencerahan kita harus merasional kepada adik-adik ini kan nggak bisa secara teori, Bang. Kadang-kadang kita ajak ngopi mereka kan. Jadi kita pastikan mereka bahwa harus mereka bedakan mana kepentingan agama, mana kepentingan negara. Ya. Walaupun nanti itu akan berjalan berbareng. Ketika misalnya Menteri Agama, sedikit aja gitu, Menteri Agama dalam hal itu mengatakan bahwa moderasi beragama. Datang tim-tim yang saya bilang tadi yang berniat jahat tadi mengatakan moderasi agama ini yang diciptakan oleh negara untuk menggeser fanatisme umat. Terpancing nih, Bang, para pemuda. Oh, berarti teori moderasi beragama ini salah. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Moderasi beragama itu bukan mengarahkan kepada menjauhkan umat dari agama, tetapi fanatisme terhadap agama benar bisa dan harus dilaksanakan untuk kemajuan kita. Tetapi fanatisme ibadahnya, bukan fanatisme menganggap agama lain itu adalah musuh. Jadi banyak yang salah kaprah dengan ini, plesetan ini, Bang, korban kita ini. Itu tadi berkembanglah hoax yang sebenarnya dosa besar belum orbit. Semangat kita. Baik, pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Oke, baik pemirsa Orbit, kembali lagi kita bersama dengan Bang Isa Ibrahim, Ketua Koordinasi Forum Koordinasi Pencegahan Teroris
Sumatera Utara terorisme Bang ya. Dan ada Dr. Arifudin, Kepala Bidang Pemuda FKPT Sumatera Utara. Bang, ini kan COVID musim pandemi. Siap. Orang pada stres, ada Iya. pembatasan mikro, pembatasan darurat, ini pembatasan level 4 ya kan. Nah, kesetresan ini apalagi minum di kafe pun tak bisa kan. Iya. Minum kopi tak bisa. Iya, Ya kan? betul. Harus take away ya kan. Iya. Padahal kita ngopi sambil duduk cakap-cakap. Padahal ngopi itu adalah Iya kan? sarana sosialisasi. Nah, jadi kan kita melihat di media sosial misalnya ada yang apa ya merefleksikan kebencian kepada pemerintah, ya kan? Ada yang dengan apa ya memaksakan penolakan pengambilan jenazah. Ini kan bagian-bagian yang bisa menimbulkan adanya kebencian dan menimbulkan sifat antipati terhadap pemerintah. Ya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan misi-misi teroris tadi, kan ini bisa menambah ini Bang. Kira-kira gimana Bang? Iya, baik. Jadi untuk menghambat misi-misi para mentor teroris itu, BNPT sebenarnya punya satu program unggulan. Nah, program unggulan itu yang ditangani langsung oleh bidang pemuda. Nah, judulnya Ngopi Coy. Oh, itu ada ya? Ngopi Coy. Apa itu Ngopi Coy? Ngobrol pintar cara orang Indonesia. Itu sudah diluncurkan oleh BNPT beberapa tahun yang lalu. Jadi setiap tahun itu ya bidang pemuda mengumpulkan anak-anak muda, remaja, mahasiswa melakukan kegiatan itu yang namanya Ngopi Coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Nah, untuk apa itu? Di Ngopi Coy inilah kita berikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak muda, remaja, mahasiswa tentang bahaya radikalisme terorisme. Kenapa? Karena radikalisme terorisme ini, Bang PI, itu adalah the extraordinary crime. The extraordinary crime itu adalah kejahatan luar biasa yang mereka tidak pandang apapun. Sehingga mereka punya doktrin, itu tadi saya singgung sedikit yang dibilang Bang Arif tadi. Mereka punya doktrin, kalau mati dalam gerakan radikalisme terorisme, dipastikan masuk surga, disambut oleh 70 bidadari. Oh, siapa yang nggak mau ya kan? Saya pun mau kalau kayak gitu kan. Siapa yang nggak mau? Walaupun umur saya sekarang udah 52, tapi kalau bidadari yang datang sorak kan? Cepat loh gitu. Woi, pokoknya ini kalau dari pinggang ke atas 52, dari pinggang ke bawah 25. 25, lebih muda saya dari kalian ya kan? Iya. Nah, itulah yang membuat mereka tertarik. Gitu ya. Jadi di saat galau yang Bang PI bilang tadi ada penyekatan, ini level 4 sekarang, sebelumnya ini PPKM dan seterusnya, Masya Allah. Seharusnya PPKM itu bagi kita umat Islam, nah, itu sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Karena Rasulullah juga melarang ketika terjadi wabah di satu kota, Rasulullah melarang untuk masuk ke kota itu. Di rumah saja. Yang di dalam kota tetap di dalam kota, tidak boleh keluar. Yang luar tidak boleh masuk. Itu jelas hadisnya. Ketika peristiwa Ta'un dulu, Ta'un. Ada wabah ya? Ada wabah. Jadi pemerintah ini bagus melakukan PPKM itu bukan untuk merugikan masyarakat. Persoalannya adalah kurangnya sosialisasi. Kurang sosialisasi dari pihak-pihak berkompeten untuk itu. Bahwa PPKM itu adalah bagus segala macam, itu kurang sosialisasi. Jadi tugas kita, tugas FKPT juga memberikan sosialisasi yang baik. Ya, kita bukan persoalan senang tidak senang dengan pemerintah, suka tidak suka dengan Pak Jokowi, bukan itu. Tetapi adalah untuk sebagaimana tujuan utama syariat Islam itu lil maslahatil ammah, menjaga kebaikan, kesejahteraan, kesenangan, ketenangan umum. Jadi maqasidus syariah al maslahatil ammah. Tujuan diterapkannya syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan secara umum umat. Kalau tidak salah ada apa ya doktrin teroris lagi, kalau dia masuk penjara itu seperti di apa ya? Jadi kalau, mereka punya 3 opsi, Pak. Punya 3 opsi. Pertama, kalau matilah. Nah, masuk surga disambut 70 bidadari. Lalu kawannya bilang, kalau kau nggak mati, kalau kau ditangkap, nggak apa-apa. Kalau ditangkap masuk penjara berarti beriktikaf. Iktikaf di penjara. Iktikaf di penjara. Kalau tidak ditangkap, buron. dikejar-kejar, buron, DPO. Nggak tenang, di rumah nggak bisa hidup, di masyarakat nggak bisa hidup, harus lari masuk gunung, harus lari masuk hutan. Nggak apa-apa, itu artinya berwisata. Jadi semua enak.
mati masuk surga, ditangkap beriktikaf, kalau DPO berwisata. Ini bagi anak-anak yang tadi Bang Pi bilang yang keadaan galau, jobless, nggak punya kerjaan, apalagi mereka ini sedang putus cinta, broken home, broken heart. Ini sangat luar biasa ini doktrin ini, cepat kali doktrin ini. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibilang Bang Arif tadi. Nah, mana bagus Undang-Undang Dasar 45 dengan Al-Quran? Pasti jawabnya bagus Al-Quran, udah kena terpapar. Mana bagus Jokowi dengan Nabi Muhammad? Ya bagus Nabi Muhammad, terpapar lagi ya kan? Nah, seperti itu. Jadi inilah yang dijaga oleh bidang pemuda. Saya nggak campuri bidang pemuda kan, pokoknya ini tugas bidang pemuda, ini couplingnya. Saya hanya sebagai manajer saja. Baik, kalau dibicara pemuda kan kita melihat ada KNPI, ada nanti kalau apanya Bang Arif kan ada misalnya GP Ansor. Iyalah kalau di Ormas ada GP Ansor, ada Pemuda Al-Wasliyah, Muhammadiyah. Iya. Nah ini kan sudah kita katakan sudah merupakan suatu benteng terhadap kader-kadernya tentang mencegah dari paham terorisme tadi. Nah cuma yang kita prihatinkan saat ini adalah adanya pengantin anak muda ini, ya kan yang disiapkan untuk bom bunuh diri. Menciptakan untuk membuat keributan. Ini Bang Arif gimana kira-kira mendeteksi ini supaya tidak anak muda ini Sumatera Utara yang tidak terpapar ini? Yang sering kita sampaikan ke kawan-kawan sahabat-sahabat pemuda dan mahasiswa, penyadaran kita sampaikan tadi, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sekarang ini pemuda kita ini banyak yang nganggur, Pak. Iya. Ini juga jadi masalah. Jobless dia. Jobless dia, apalagi misalnya dia kegalauan hati seperti sampaikan kedua tadi. Putus asa, enak masuk doktrin itu. Iya. Maka sebenarnya pemerintah juga harus banyak menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi para pemuda. Misalnya walaupun dalam kondisi COVID sekarang ini, PPKM yang keempat ini, tetap diciptakan banyaknya kegiatan. Iya ya. Walaupun ini kegiatan-kegiatan online. Contoh kita di kampus-kampus, Pak. HTI sudah diselesaikan oleh pemerintah. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri, antek-anteknya itu masih berkembang di beberapa kampus. Iya, jaringannya itu Jaringannya itu masih ada. Jaringannya itu masih ada, menjelma dalam bentuk lain, Bang, yang nggak bisa kita sebutkan saat ini. Iya, betul. Jadi mengcovernya ini kita terus menasionaliskan pemikiran mereka, Pak. Yang menyadarkan bahwa menghancurkan negara ini juga dosa yang sangat besar. Jadi kalau terima informasi jangan langsung bertindak, ayo kita sharing dulu. Kita banyak kegiatan, Bang. Ketua ini perintahnya setiap bulan terus 2 kali pertemuan minimal dengan para mahasiswa, baik melalui seminar online atau ya kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya. Ngopi tadi lah itu masuk ya? Ngopi ya bersama. Ngopi coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Bukan, uang keluar terus. Uang masuk belum ada. Pokoknya kami pemuda. Jelas uang keluar kami pemuda, ngajak kawan-kawan ngopi ya kan, bayar ya kan. Jadi begini, Mas, sekarang datangnya dari kampung. Prediksi dari kampung, dari sudut desa. Maka beberapa kali saya sampaikan dengan kawan-kawan di FKPT bagaimana misalnya kita menggunakan atau bagaimana mencolok program-program penyadaran berbangsa ini mulai dari desa. Iya, betul. Supaya kegiatan-kegiatan yang apalagi hari ini banyaknya anggaran dana desa dan lain-lain ini digunakan untuk mendomplengkan kegiatan-kegiatan kita tanah air. Di situ ya. Nasionalisme ya. Itu dimulai dari desa itu, Bang Pi. Karena sekarang mahasiswa-mahasiswa yang muncul yang kemarin masuk ke dalam jejaring mereka di kampus, ini yang dari kampung. Betul. Yang paham-pahaman apa yang masih kurang lah ya, masih minim. Dangkal pemikirannya, bahkan pemikiran agamanya dangkal. Nanti boleh kita cek, Bang, apakah memang misalnya ada yang terpapar itu alumni pesantren misalnya atau alumni SMA. Iya. Nanti akan terjawab bahwa ternyata orang atau mahasiswa yang mengikuti jaringan itu karena memang
dangkal sekali pengetahuan agama. agamanya. Nah, jadi FKPT hari ini perlu sebenarnya dibantu oleh banyak lembaga. Misalnya kalau kita kemarin duduk Bang di Lemhanas, Iya. Nah ini harus kita samakan dengan BNPT Bang. Nah, kita butuh seperti kegiatan-kegiatan kerjasama dengan alumni Lemhanas, ya kan? Kegiatan-kegiatan pemuda atau organisasi kepemudaan sangat butuh Bang. Jadi FKPT Sumatera Utara menurut saya untuk memberikan pendidikan kepada para pemuda ini nggak sanggup sendiri. Betul. Harus bergabung lah ya. Bergabung Pak. Bagaimana teknisnya supaya enak sama enak untuk negara ini? Ya kita bicarakan di belakang layar Pak. Itu dia. Bahasa kerennya berkolaborasi. Iya kan? Dan itu harus ada LTT, lobby tingkat tinggi. Jadi harus ada lobby tingkat tingginya LTT. Banyak kan sama menerapkan Sumatera Utara. Iya. Bang, kemarin kita kan sudah bicara Bang Isa, bahwasanya mengusulkan bahwa FKPT itu jangan hanya ada di provinsi. Iya, benar sekali. Dia juga harus ada di kabupaten kota. Benar. Untuk mengimbangi seperti yang dikatakan Dr. Arif tadi dari tingkat desa. Iya. Nah, bagaimana kalau kita mau masuk ke tingkat desa, sementara FKPT hanya ada di provinsi. Betul. Nah, ini gimana Bang? Sudah ada lobby-lobby LT tadi Bang, untuk LT bagaimana pemerintah kabupaten kota ini didorong juga membentuk FKPT di kabupaten kota. Karena ini suatu hal yang sangat penting juga kalau kita lihat. Karena seperti yang dibilang Dr. Arif tadi, yang terpapar itu adalah anak-anak desa yang berangkat kuliah ke kampus yang pengetahuannya tentang informasi keagamaan, informasi tentang kebangsaan sangat minim. Apalagi saat ini kan ada peluang, misalnya dana desa itu disisihkan sedikit. Betul. Bagaimana? Nah, ini gimana Bang? Kalau kita dorong pemerintah untuk membentuk FKPT di kabupaten kota, udah sejauh mana Bang? Lobby-lobby Abang kemarin? Begini, tentang rencana pembentukan FKPT di kabupaten kota itu sudah kita gulirkan dan sudah kita bicarakan LTT tadi, lobby tingkat tinggi tadi, itu sejak Rakornas dan Rakernas tahun 2019. Oh, sudah ada wacana itu? Tahun lalu sudah kita wacanakan. Waktu itu masih Kepala BNPT Komjen Pol Soehardi Alius. Sudah. Bahkan beliau ketika itu mengatakan sedang kita godok regulasinya. Mungkin regulasinya itu lewat DPR atau lewat Perpres. Karena ini kan adanya BNPT dan FKPT ini kan lewat Perpres ini. Peraturan Presiden ya kan. Jadi regulasinya belum ada. Apakah sampai hari ini belum diteken Perpresnya atau belum diteken peraturan yang dari DPR? Nah, itu kan kalau kita kalau di provinsi perdanya kan begitu. Nah, ini apakah sudah ada atau belum? Nah, kemarin ketika kita pertemuan di Bali, saya juga secara khusus berbicara dengan Pak Boy Raffi Amar, Kepala BNPT yang sekarang. Beliau juga bilang begitu, Pak Isa sebentar lagi mungkin akan terbentuk, mungkin paling lama di 2022 kita akan bentuk semua kabupaten kota. Berarti sudah ada harapan ya? Sudah ada. Berarti LTT itu sudah akan menghasilkan ini? Iya. Menghasilkan LTT ya? Jadi ini regulasinya yang sedang dibicarakan. Bagaimana regulasinya? Yang dikhawatirkan pertama adalah menyerap APBN, anggaran negara. Yang dikhawatirkan pertama. Kalau dibentuk kabupaten kota seluruh Indonesia, itu berapa banyak terserap anggaran. Tetapi kami usulkan ke waktu itu, bagaimana kalau diambil dari dana APBD pemerintah setempat, artinya dia tidak turun dari atas seperti kami FKPT ini kan turun dari atas dari BNPT. Tapi kita usulkan untuk FKPT kabupaten kota itu cukup ditampung di APBD kabupaten kota. Itu kita usulkan. Membiayai untuk FKPT. Membiayai kabupaten kota lah ya. Nah, jadi kita minta supaya bisa ditampung di APBD kabupaten kota. Atau opsi kedua, bagaimana pemerintah kabupaten kota itu punya jaringan dengan perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun BUMD yang mereka punya CSR. Jadi CSR mereka yang ditarik. Gitu dia. Itu yang kita minta, itu yang kita harapkan. Setiap daerah yang punya BUMD atau apa perusahaan-perusahaan swasta yang CSR-nya dialihkan untuk itu ya? Iya, CSR-nya alihkan ke FKPT.
FKPT kabupaten kota. Itu yang kita minta. Nah, kita berharap mudah-mudahan dialog kita hari ini, saya nanti akan langsung kirim ke Pak Boy Rapi setelah Bang PI kirim ke saya ini rekamannya. Jadi rekaman ini langsung saya kirim ke Pak Boy supaya Pak Boy mendengar langsung, melihat langsung, dan mungkin bisa dipercepat regulasinya. Nah, itu dia memang satu harapan kita supaya tadi pencegahan paham terorisme di tingkat daerah yang paling kecil bisa langsung dirasakan kan? Jadi dia bisa ke grassroots langsung. Iya, dan kepala daerah bisa bertanggung jawab. Karena kan setiap EPK itu kepala daerah kan penanggung jawabnya nggak usah lah ya kan. Iya. Selain itu kan bisa bekerjasama dengan Dandim, dengan Kapolres atau aparatur keamanan lainnya. Iya. Nah, Pak Arif, ini bisa nggak kita ini kan, misalnya FKPT ini kita masukkan selnya ke kampus-kampus? Karena kalau kita lihat kan susunan ada satgas FKPT di kampus. apakah satgas mahasiswanya ke kampus? Artinya kan mereka ini dilatih juga, di TOT kan juga, Iya. kan, menjadi apa ya, instruktur, ya kan, untuk menyelesaikan ke jaringan BEM atau PEMA. Ini ada nggak peluang kira-kira? Bisa kita lakukan? Bagus itu. Jadi begini Bang Safi, beberapa setahun yang lalu ketua bersama kebetulan datang BNPT di Hotel Miangas, Iya. kita sudah melakukan MOU dengan 42 kampus sekolah tinggi Di Sumatera Utara? Sumatera Utara. Oh, udah ada ya? 42 kampus sudah ada, agar di setiap kampus itu memberikan mata kuliah yang terkait dengan penolakan terhadap radikalisme dan terorisme. Iya. Itu yang sudah kita lakukan dan kedua bersama KPT Sumatera Utara pada saat kita memanfaatkan datangnya pengurus BNPT ke Sumatera Utara. Iya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ini juga sudah kita sounding dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara. Ketika ada pertemuan-pertemuan dari mahasiswa, kita sampaikan itu, apakah sudah satgas atau SAPMA misalnya. Iya. Itu kan OKP ada SAPMA atau Satgas, ya kan? SAPMA KPT misalnya. Itu juga tadi kan perlu juga. Bang Safi, ini maksudnya mau nembak ketua nih, gue nambah ya. Kita sepakat aja Bang. Bagus, sepakat. Kayaknya itu perlu Bang. Tapi memang sudah 42 kampus yang ada di Sumatera Utara yang sudah kita infokan untuk menerbitkan mata kuliah itu bersama BNPT dan KPT. Iya. Jadi begini, Ketua Bidang. Tadi ditembak saya menembak lagi kabin pemuda saya, kan gitu. Tembak-tembakan Saya merekomendasikan kabin pemuda mengundang BEM-BEM yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya Medan dulu. Kita bicara di depannya, kita bicara di depan mereka. Misalnya Pinomat yang negeri dulu. Kita undang Dema UIN, Dema Unimed, Dema USU. Kita bicara dengan mereka, kita dorong mereka untuk Kalau ada waktunya Orbit, kita buat seminar online bersama Orbit Bang. Bisa, boleh. Organisasi mahasiswa. Iya, boleh. Organisasi mahasiswa aja. Itu kita Sumatera. bisa juga, bisa. Enggak, maksud aku kan menindaklanjuti yang MOU itu kan dari segi mata kuliah. Iya. Artinya kan Ini ya dari segi pemahaman. organisasinya. Ya, artinya kan ini kerja-kerja nyata. Iya. Artinya mahasiswa ini kan kalau hanya dikasih cakap-cakap aja, Teori-teori aja nggak mempan. cakap-cakap aja ketua dipikir ya kan. Jadi mereka kita bentuk samanya, kita Biar kasih gas kayak gini. ada kerja orang itu. Sur dia ya kan? Sur dia. Ada kerjanya. Ada Sumatera Utara kan perkara patentengan ini. Iya. Itu perlu juga kita manfaatkan. Betul. Jadi kalau hanya 42 kampus itu sekolah tinggi itu hanya menyampaikan mata kuliah, masuk kiri, keluar ke kanan. Lumayan Pak. Ada masuk kanan, keluar kanan, mumbal dia kan. Maksud aku tadi berarti kan perlu. Ya ini kan Ya, sebuah itunya, sinkronisasi tadi. Kan kita banyak Kapolda pasti mau. Kalau dia berada kabupaten kota, Kapolres. Ini pasti banyak yang ini support. Jadi kita bisa minta audiensi dengan Pak Kapolda untuk mendukung ini. Sama FKPT perguruan tinggi seluruh Sumatera Utara. Ya, Kalau itu perlu tadi. daerah pun kita bentuk. Dewan Pembina Bang Safi Iba. Siap. Cocok. Iya. Hoax dosa besar. Pas Itu kan dia. itu. Pas. Baik, Ustaz Orbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi, jangan lupa di subscribe di channel Medan Orbit sehingga dialog-dialog atau ngobrol-ngobrol ini bisa eksis dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemirsa Orbit lainnya. Bang, ini kan
pemberian pemahaman, sosialisasi terhadap bahaya paham terorisme dan radikalisme harus terus disampaikan. Iya, betul. Ya kan? Harus secara masif. Secara masif dan tidak lelah, walaupun meskipun di tengah-tengah pandemi ini kan. Iya. Ya kan? Di PPKM level 4 ini kita nih sekarang. Iya. Walaupun sudah darurat, ya kan? Walaupun agak stres, tapi terus tetap diwacanakan. Iya. Sehingga masyarakat pun yang apa namanya, yang saat ini sudah pening supaya dia menghindari paham-paham radikalisme tadi, Bang, ya kan? Nah, gimana Bang ini harapan Abang terhadap bagian pemerintah lah ya terhadap kondisi saat ini dari FKPT, Bang, kira-kira? Baik, terima kasih. Jadi harapan-harapan kita FKPT Sumatera Utara khususnya, ya pemerintah itu jangan terlalu represif dalam menjalankan aturan-aturan, seperti misalnya orang berdagang pinggir jalan langsung dirazia, diobrak-abrik. Nah, kemudian tidak ada sedikit pun ulur tariknya, orang yang tidak ada sertifikat vaksin langsung disuruh balik, tidak boleh lewat dan sebagainya. Jadi aturan-aturan itu jangan disalahgunakan oleh aparat di level bawah. Artinya aparat-aparat level bawah itu kita berharap secara persuasif lah dengan masyarakat. Ya, kalaupun ini memang harus kita laksanakan secara penuh PPKM level 4 ini, tetapi sangat-sangat dilaksanakan dengan humanis lah. Itu harapan kita kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak menimbulkan ketakutan dan stres di tengah-tengah masyarakat. Kita khawatir kalau anak-anak muda ini sudah makin takut, makin stres, sembunyi dia di rumah, lalu dia main gadget, ketemu dengan situs-situs yang bersifat radikal, teroris. Nah, akhirnya dia berpikir, daripada aku PPKM terus, tak jelas, kerjaku tak jelas, nafkahku tak jelas, bagus aku jadi teroris saja, aku ledakkan aja sana sini. Mati aku masuk surga, kan? Akhirnya kita khawatirkan. Jadi harapan kita kepada pemerintah, jalankanlah aturan-aturan yang sudah ditetapkan ini secara humanis, pendekatan secara persuasif dengan masyarakat. Ya tadi saya waktu kemarin pun ketakutan. Kenapa? Di Simpang 4 Pinang Baris tiba-tiba di stop dengan aparat yang cukup banyak. Mati aku, sempat diperiksa COVID-ku, kacau ini dalam hati saya kan. Kena lagi Simpang Manhattan ini. Manhattan ada Pajero Sport yang lewat seberang sana, di stop. Siang Pak, ya emak kena stop kawan tuh. Macam mana aku di stop Pak? Tak sampai ini ke orbit. Nah, kan itu yang kita khawatirkan kan. Jadi sekarang masyarakat serba galau ini. Mau keluar takut di stop di mana-mana, takut pemeriksaan COVID, pemeriksaan vaksin dan sebagainya. Kemudian yang mau berusaha pun dia mati usahanya, akhirnya dia stres. Kan sekarang banyak ini kedai-kedai kopi tutup, ya kan? Banyak orang stres ini. Anak muda mau ngopi nggak bisa, stres lagi. Nah, jadi kita berharap juga kepada pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan yang baik dan menjalankan aturan-aturan itu secara persuasif. Itu harapan PPT Sumut. Terus Bang Arif, pemuda sebagai generasi bangsa kan juga rawan terpapar paham radikalisme terorisme ini. Nah, banyak tadi kita gambarkan bahwa mereka terpapar karena ilmu agamanya kurang, pemahaman kebangsaannya kurang. Nah, ini gimana Abang sebagai Kabid Pemuda di FKPT harapannya agar pemuda-pemuda ini tidak terpapar paham radikalisme ini kepada pemerintah ini? Oke, terima kasih Bang Syafi'i. Untuk menggalang kekuatan di kalangan pemuda tentunya kita membutuhkan banyak bantuan, khususnya misalnya sahabat-sahabat kawan-kawan di KNPI. Di KNPI itu banyak organisasi yang berhimpun bersatu agar sama-sama mensosialisasikan pentingnya rasa nasionalisme bagi pemuda, yang pertama. Yang kedua, di tataran anak-anak anak pemuda yang masih SMA misalnya, pihak-pihak sekolah itu juga harus ikut andil. Bahkan Bang, ada yang perlu dilakukan sebenarnya. Kalau nggak memungkinkan, pemerintah daerah itu juga membimbing istilahnya para guru-guru mereka. Ya betul. Kadang-kadang juga guru-guru ini salah jawab
sehingga mengakibatkan mereka juga hampir terpapar. Guru-guru juga terpapar ya. Kan juga. Banyak. Jadi perlu dilakukan bang bintek nasionalisme bagi guru-guru, kemudian dikaitkan dengan para pelajarnya sehingga mereka ketika muridnya itu bertanya jawabannya tidak asal nyelonong jawab saja. Iya, betul. Misalnya, Bu, kami ini susah Bu karena memang hari ini COVID. Inilah pemerintah lainnya payah kali. Nah, Kita disusahkan, udah bayar pajak kita ini lah begitu. Statusnya itu pegawai negara dia misalnya. Iya. Pegawai negeri misalnya ini Bu. Jadi ternyata perlu juga diberikan bimtek bagi mereka itu. Kemudian di kalangan mahasiswa, saya harapkan bahwa adik-adik mahasiswa tetap berpikir positif terhadap negara ini. Kita boleh memberikan masukan, memberikan kritikan, tapi yang caranya harus dengan yang baik. Jadi negara tidak membatasi kita untuk bersuara, tapi bersuara pada real yang ada. Jadi kalau kemudian melihat informasi hoax, ya kita balik kepada motonya Orbit saja lah, bahwa hoax dosa besar, bersama. Baik. Iya. Baik, terima kasih pemirsa Ngorbit. Ngobrol kita hari ini cukup menarik dan pada intinya adalah untuk membentengi pemuda dari paham radikalisme dan terorisme ini, itu merupakan tanggung jawab kita bersama dengan jalan berkolaborasi kita bersama dengan seluruh stakeholder, karena paham terorisme dan radikalisme ini sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bernegara kita di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih Bang Ishak atas kehadirannya, Bang Dr. Arifudin Arahab, dan kita akan kembali dengan tema dan waktu yang sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.